Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kembali lagi bersama kami di Kawan Hijrah. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang surat terpanjang dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan bersama-sama. Al-Quran memuat 114 surat. Dari deretan surat ini terdapat surat Al-Baqarah yang menjadi surat terpanjang karena terdiri dari 286 ayat. Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran dan masuk dalam golongan surat Madaniyah. Sebagai surat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf. Al-Baqarah artinya sapi betina. Dinamakan Al-Baqarah karena memuat peristiwa penting yakni pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel pada masa Nabi Musa. Untuk menyingkap tabir dari pembunuhan tersebut, Allah kemudian memerintahkan Bani Israel menyembelih seekor lembu atau sapi betina Al-Baqarah. Lembu atau sapi ini merupakan hewan peliharaan yang pernah dipuja oleh Bani Israel. Surat Al-Baqarah diturunkan di kota Madinah. Pengecualian untuk ayat 281 yang diturunkan di Mina tatkala Nabi Muhammad menyelesaikan haji terakhir atau haji wada. Menurut suatu pendapat, ayat tersebut merupakan ayat yang diturunkan paling akhir. Sebagian besar ayat dalam surat ini diturunkan pada masa awal Nabi Muhammad bermukim di Madinah. Surat ini adalah yang penting dalam Al-Quran karena berkaitan dengan surat sebelumnya, yakni Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah membahas tentang pokok-pokok pembicaraan dalam Al-Quran. Sementara itu, Al-Baqarah diturunkan untuk memerinci sebagian dari persoalan-persoalan yang telah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Bani Israel hidup lebih lama di Mesir sebagai budak Fir'aun. Ibnu Katsir menyebut riwayat dari kalangan ahli kitab bahwa ketika menyeberangi Laut Merah, jumlah Bani Israel meliputi sekitar 600.000 orang, tidak termasuk anak-anak. Mereka telah tinggal di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Akibat terlalu lama tertindas sebagai budak orang Mesir, muncul karakter buruk dalam diri Bani Israel seperti malas, tidak sopan, materialis, senang dengan paganisme atau ritual kemusyrikan, dan menuruti hawa nafsu. Nabi Musa pun diperintahkan Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kehancuran. Salah satu peristiwa terekam dalam penyembelihan sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Bani Israel seringkali bermain-main dalam urusan agama, sehingga ketika mereka meminta keputusan kepada Musa, ketika diberi keputusan agar menyembelih sapi betina, mereka justru tersinggung. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atathinnahu zuwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, yang artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Kata jahil dalam ayat tersebut bisa berarti bodoh, meyakini sesuatu yang tidak benar, atau melakukan perbuatan yang tidak layak dikerjakan. Surat Al-Baqarah memiliki total 286 ayat dan termuat dalam Al-Quran juz 1-3. Berdasarkan pembandingan dengan ayat-ayat lainnya, surat ini adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surat ini juga dinamakan dengan Futsat Al-Quran yang berarti puncak Al-Quran, karena surat ini memuat beberapa hukum yang tidak disebut di surat-surat yang lain. Hal inilah yang membuat surat Al-Baqarah memiliki informasi yang lengkap. Surat Al-Baqarah juga disebut sebagai Alif Lam Mim, karena surat ini dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, alif, lam, dan mim. Beberapa isi kandungan dari surat Al-Baqarah antara lain, yang pertama, keimanan, dakwah Islamiyah yang ditujukan kepada umat Islam, ahli kitab dan orang-orang. Yang kedua, hukum, perintah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, dan umroh, serta pembeda halal dan haram, bernafkah di jalan Allah,
larangan minum arak dan berjudi, cara bergaul dengan anak yatim, prinsip ekonomi, larangan memakan riba, hukum piutang, nafkah dan yang berhak menerimanya, wasiat kepada bapak ibu dan kerabat, hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanat, sihir, hukum merusak masjid, hukum mengubah kitab-kitab Allah, haid, idah, talak, hulu, gila, hukum persusuan, meminang, mahar, menikahi wanita musyrik, dan sebaliknya, hukum perang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dan yang terakhir yaitu sifat orang yang bertakwa, sifat orang-orang munafik, sifat-sifat Allah, perumpamaan-perumpamaan, kiblat, dan kebangkitan sesudah mati. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.